NIM F0271221008. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Si Wajah Bertopeng. Dan tentunya di sini saya tidak sendiri. Di sini saya bersama rekan saya yang bernama Carval Jose Sario Octoriando selaku editor dalam video ini. Nah, tujuan saya mereview buku ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Media Informasi. Nah, di sini saya akan mereview buku Si Wajah Bertopeng, yang mana buku ini diterbitkan pada tahun 2019 yang terdiri dari 150 halaman, yang mana buku ini menceritakan tentang kisah Ines, seorang gadis yatim piatu yang tinggal di panti asuhan, yang mana pada suatu hari dia bertemu dengan seorang laki-laki yang mengakui sebagai ayah kandung dari Ines, dan juga dia bertemu dengan seorang laki-laki gelandangan yang juga mengakui bahwa Ines tersebut adalah anaknya. Namun pada suatu hari Ines diadopsi oleh sepasang suami istri yang bernama Istan dan istrinya, yang mana mereka mengadopsi Ines dengan tujuan untuk memancing supaya mereka punya anak. Nah, tetapi tujuan mereka itu berbanding terbalik dengan kenyataannya sebenarnya. Ternyata tujuan mereka itu adalah ingin menculik Ines. Nah, pada suatu hari saat Ines berjalan menyeberangi jalan di daerahnya, di daerah Keramat Kuitang, dia menemui seorang laki-laki, dan laki-laki tersebut tidak pernah ia kenal sebelumnya. Dan Ines pun menanyakan, "Bapak siapa ya?" kata Ines. Saya Robert Subehi. "Kenapa Bapak mengajar saya?" katanya. Saya kira tidak apa-apa, Neng, kata Bapak tersebut. "Bapak aneh," kata Ines. Dan tidak, kata bapak tersebut. "Saya sering lihat Neng di panti asuhan. Saya kira Neng anak saya," kata bapak itu. "Hah, anak bapak?" kata Ines. Ketika mengucapkan itu, ada gema yang terasa di dada Ines. Ines agak gugup karena hal tersebut. "Ya, tapi bukan," kata bapak tersebut. "Neng bukan anak saya," kata Pak Robert. "Anak bapak di mana?" kata Ines. Dan Pak Robert pun agak mendesah, seperti ada beban berat di dalam dadanya. Nah, kebisingan di sekelilingnya pun tidak diajukannya, saking gugupnya kali ya dia ya. Nah, ia pun tenggelam dalam kelamunan. Dia teringat dengan masa lalunya yang sangat memilukan. "Hilang," katanya. "Ya, dia hilang," kata Pak Robert. "Paling tidak saya percaya begitu," kata Pak Robert. Nah, karena Ines diakui sebagai anak Pak Robert tadi salah diakui ya, akhirnya Ines pun timbul rasa curiga terkait dengan siapa sebenarnya ayah kandungnya. Dan ia pun menanyakan kepada Bisita selaku pengasuh di panti asuhan tersebut ya. Dia pun menanyakan kepada Bisita, "Bi, nama ayah Ines siapa ya?" kata Ines. Dan Bisita pun menjawab, "Siapa ya?" katanya. "Dan Rosan atau Robert, Bi," kata Ines. "Kerjanya apa, Bi?" kata Ines. Kata Bisita mengatakan, "Dia bukan Rosan atau Robi. Entah, Bibi lupa nama bapak kandung kamu," kata Bisita. Dan Ines pun menanyakan lagi, "Orangnya seperti apa ya, Bi?" Bisati pun mengerutkan keningnya. Ia seolah-olah antara ingat dengan lupa wajah ayah dari Ines tersebut. Dia pun mengatakan apa adanya seingat dia ya. Jadi dia mengatakan bahwa orangnya ganteng, matanya bagus, dan hidungnya juga mancung, kata Bisita.
Oh iya ya, hidungnya mancung ya, kata Ines. Iya, kata Bisita. Dan Ines pun menanyakan, ada bekas luka nggak di pipi kirinya, katanya. Dan Bisita pun menjawab, sepertinya tidak ada. Dan Ines pun berhenti menanyakan terkait dengan ayah kandungnya tersebut. Dia pun uh, mengira bahwa ayah kandungnya tersebut mungkin sudah meninggal atau tenggelam saat melaut. Pada suatu hari datanglah sepasang suami istri yang bernama Pak Istan dan istrinya. Mereka itu berniat ingin mengadopsi Ines sebagai anak mereka untuk dijadikan sebagai pancingan supaya mereka bisa mempunyai anak. Dan Ines pun sangat menolaknya. Dia tidak mau dijadikan anak adopsi dari Pak Istan dan istrinya. Namun pemilik dari panti asuhan yang bernama Bisita menyarankan Ines untuk mau diajak menjadi anak adopsi dari Pak Istan dan istrinya. Namun Ines tetap keras kepala. Ines tetap tidak mau dijadikan anak adopsi Pak Istan dan istrinya. Dan Bisita pun menceritakan kondisi panti asuhan sekarang, yang mana panti asuhan tersebut sangat memprihatinkan. Mereka juga kekurangan makanan dan ekonomi mereka juga sangat menurun. Dan Bisita pun sangat memikirkan kondisi panti asuhannya, sehingga ia menyarankan Ines untuk mau dijadikan anak adopsi dari Bapak Istan dan istrinya. Mendengar perkataan Bisita, akhirnya Ines pun mau dijadikan anak adopsi dari Pak Istan dan istrinya. Di tengah Ines yang mau diajak tinggal oleh Pak Istan dan istrinya, muncul kecurigaan antara Prima dan Mas Ben, yang mana mereka juga teman Ines. Sewaktu di panti asuhan, mereka mencurigai bahwa Ines sebenarnya bukan diadopsi, melainkan diculik. Dan kecurigaan mereka pun semakin kuat sehingga mereka berusaha untuk mengunjungi rumah Pak Istan dan istrinya di daerah Ramcayan, dan mereka menanyakan tentang Pak Istan dan istrinya tersebut ke warga yang ada di daerah Ramcayan. Dan warga di daerah Ramcayan pun menjawab mereka sama sekali tidak mengenal Pak Istan dan istrinya. Dan kecurigaan Prima dan Mas Ben pun semakin kuat bahwa Ines tersebut sebenarnya diculik. Mereka pun mengatakan kabar Ines tersebut kepada anggota yang ada di panti asuhan, dan mereka pun sangat bersedih mendengar kabar Ines yang diculik. Sehingga mereka menemui polisi untuk melakukan pencarian Ines. Namun, Ines sudah terlanjur terperangkap ke dalam jebakan Pak Istan dan istrinya. Ines disuguhkan makanan dan diberi secangkir minuman yang berisi obat tidur, sehingga Ines berkali-kali mengantuk dan akhirnya Ines tertidur. Di tengah pencarian Ines, tiba-tiba Mas Ben bertemu dengan Pak Mun, yang mana Pak Mun juga pernah bertemu dengan Ines waktu itu. Dia mengatakan bahwa di tengah pencarian Ines, tiba-tiba Mas Ben bertemu dengan Pak Mun, yang mana Pak Mun juga pernah bertemu dengan Ines. Pak Mun menceritakan kepada Mas Ben bahwa Ines sangat mirip dengan anaknya. Pak Mun pun menceritakan kisahnya kepada Mas Ben jika dia dulunya adalah seorang pengusaha besar-besaran, namun usahanya itu bangkrut dikarenakan dia terjebak narkoba dan judi, sehingga dia dipenjara selama 6 tahun. Pada saat itu hidupnya sedang melarat, ia juga ditinggalkan oleh istrinya dan dia tinggal bersama anaknya pada saat itu. Karena ketidakmampuan ekonominya menghidupi anaknya, akhirnya dia menitipkan anaknya di panti asuhan. Mendengar kabar tersebut, Mas Ben pun semakin curiga jika ini sebenarnya adalah anak dari Pak Mun. Selang beberapa hari pencarian, akhirnya Ines pun ditemukan bersama dengan Pak Istan dan istrinya. Pak Istan dan istrinya sudah diborgol dan dipegangi oleh 2 orang polisi di kanan kirinya. Bu Pami, istri Pak Istan, pun berdiri di samping Pak Istan, tangannya pun juga diborgol. Di tempat penemuan Ines juga ada Eyang Putri, yang mana Eyang Putri juga tinggal bersama Pak Istan dan istrinya. Dan Eyang Putri pun menceritakan kepada Ines
Ines bahwa Pak Istan dan istrinya memang memiliki niat yang jahat kepada Ines. Eyang Putri pun mengatakan bahwa Pak Ines dan istrinya pun juga berniat ingin membunuh Eyang Putri, dan Eyang Putri meminta kepada Ines untuk tinggal bersamanya. Namun Ines menolak. Ines tetap ingin tinggal di Jakarta di panti asuhan, tetapi Ines akan tetap mengunjungi Eyang Putri sekali-kali karena Ines yakin Eyang Putri sangat tulus menyayanginya. Selang beberapa hari, Pak Mun pun tidak pernah kelihatan lagi, dan itu pun menjadi pertanyaan Prima. Prima pun menanyakan kepada Mas Ben keberadaan Pak Mun. Mas Ben pun mengatakan Pak Mun itu akan kembali setelah dia sukses kembali. Dan Prima pun menanyakan siapa sebenarnya anak Pak Mun itu, dan Mas Ben pun menjawab anak Pak Mun itu sebenarnya adalah Ines. Dan Prima pun mengatakan nilai yang dapat diambil dari buku ini yang pertama yaitu kita jangan mengambil keputusan secara terburu-buru, dan keputusan yang kita ambil pun harus dilakukan secara matang. Seperti yang ada di kisah Ines ini, dia mungkin mengambil keputusan yang terburu-buru dan tidak sempat untuk memikirkannya secara matang-matang, sehingga ia mau dijadikan anak adopsi dari Pak Istan dan istrinya. Dan akhirnya keputusan yang diambilnya secara terburu-buru tersebut menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Yang kedua yaitu kita tidak boleh terlalu menyembunyikan rahasia, apalagi rahasia anak yatim yang tidak mengetahui siapa orang tua kandungnya. Itu kan kasihan kan? Dan kita juga harus memberitahu siapa ayah kandung, ayah asli dari dan ibu asli dari anak tersebut. Karena jika kita tidak memberitahu ayah dan ibu kandung dari anak yatim tersebut, sama saja kita memutuskan silaturahmi antara anak tersebut dengan orang tuanya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.